Halo teman-teman semuanya, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali. Dan pada kesempatan ini, aku akan mengedukasi seputaran kulkas yang dimana kalian mempunyai pertanyaan bagian bawahnya ini tidak dingin teman-teman. Nah, di atas dia beku. Apa saja langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan? Di sini aku akan menjelaskan secara tuntas, tapi sebelum itu saya harapkan kalian udah support channel aku dengan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Maka pada video ini saya akan bahas tuntas. Check it out. Jadi teman-teman semuanya, apabila kalian mendapati kulkas kalian ini bawahnya kurang dingin, jangan langsung asumsi panggil teknisi. Coba perhatikan dulu settingan dari temperaturnya. Ya kan? Kalau misalnya temperaturnya itu kalian buat di sini keterangannya sangat dingin, itu mempengaruhi bagian bawah. Karena lubang sirkulasi angin dia diperkecil. Yang tadinya standar beku kan 8 jam. Karena kalian perkecil, dia bisa beku dalam waktu 5 jam. Lebih cepat. Tapi kalau kalian buat settingan temperatur di atas hanya keterangan nomor 1 dengan keterangan dingin, lubang ke bawah kan dibesarkan. Dia akan beku dengan sesuai standarnya 8 jam. Nah, jadi tetap beku. Walaupun settingan itu kalian rubah-rubah ke bawah bagiannya besar, dia tetap beku dalam standarnya 8 jam. Di bawah anginnya lebih fresh karena lubang ke bawah lebih besar teman-teman. Tapi kalau misalnya settingannya sudah sesuai bang nomor 1, tapi dia nggak dingin juga bawahnya. Coba kalian lihat ciri-cirinya ya. Aku pernah buat video ciri-ciri bawah kulkas itu nggak dingin. Ada air mengalir di bagian depan. Paling sering itu teman-teman ada penyumbatan di daerah pembuangan kulkasnya. Jadi langkahnya bagaimana bang? Kalau misalnya kulkas kita mendapati permasalahan bagian bawahnya nyumbat, kalian cukup matikan dulu kulkasnya 2 hari atau 1 hari 1 malam. Setelah itu besok coba kalian tes kembali. Kalau kotorannya itu sedikit, biasanya dia bakal jatuh dengan sendirinya dan kulkas bisa normal kembali. Tapi kalau misalnya tetap juga 3 hari kemudian kumat lagi, nggak dingin bawahnya dan keluar air di bagian depan, kalian bisa cek video aku memperbaiki kulkas banjir di daerah depan. Itu aku kasih edukasi seputaran pembersihan pipa pembuangan. Jadi kulkas ini sama halnya dengan AC. Embun airnya itu akan mengalir di bagian belakang, tempat wadah penampungan air itu kan. Nah, kalau itu nyumbat, dia akan menutup sirkulasi ke bawah. Dia kan jadi es tuh, dia akan nutup sirkulasi ke bawah. Jadi angin ke bawah jadi tertutup es. Makanya harus dibersihkan pembuangannya agar aliran air kembali mengalir ke belakang. Rasaku nggak elok kalau misalnya nggak dibuka ya. Baik, aku akan tunjukkan bagaimana sih settingannya bang. Nah, cara membukanya ini aku akan tunjukin. Kita lepas dulu ininya ya, ice breakernya. Nah, ini ada 2 baut yang harus kita buka. Kita buka bautnya. Jadi sekalian aku juga ngasih edukasi bagaimana cara membuka cover ini ya. Ini covernya sangat tipis. Kalian harus hati-hati membukanya, karena ini rawan sekali dia patah. Jangan coba-coba membuka dia dalam keadaan beres. Kalian harus pastikan dia tidak beres, karena kalau dia menarik, kita tarik ke depan bisa pecah covernya. Nah, setelah baut ini, kedua baut kiri kanannya ini sudah terlepas, baru bisa kita songket dari lubang-lubang ini pelan-pelan. Nah, kita songket. Sangat tipis ya. Nah, oke. Ini dia. Aku tunjukin. Nah, di sini tuh ada lubang jalur angin ke bawah. Ini aku tunjukin ya. Aku majukan kameranya supaya kalian bisa lihat. Tuh. Kalian bisa lihat ya. Ada lubang kecil di ujung ini. Tuh, lubangnya kecil untuk ke bawah. Kalau misalnya kita buat nomor 1, tuh nomor 1. Ya kan? Nomor 1, dia lubangnya besar. Tapi kalau kita buat nomor 7, kita buat nomor 7 atau 6 atau 5, 4 gitu kan, lubang ke bawah kecil. Nah, jelas ya. Jadi angin yang dari fan ini berhembus, dia akan mengalir ke bagian sudut ini, melewati lubang sirkulasi ini. Jadi kalau lubangnya kecil, angin otomatis ke bawah kecil. Nah teman-teman, jadi itu sih tips 2 untuk kalian. 2 tips
apabila mengalami permasalahan bagian kulkas bawah tidak dingin. Cek settingan temperatur. Kalau di bagian bawah dimaksimalkan aja 6 atau 7. Tapi kalau yang atas itu untuk pembagian angin ke bawah. Kalau kalian membesarkan angin ke bawah, jadi maksimal angin ke bawah itu jadi bawah bagiannya lebih fresh dan lebih dingin. Tapi kalau kalian kecilkan, kalian harus paham gitu. Oh, kalau ini kenapa kurang dingin? Karena aku kecilkan. Karena aku butuh es nih, aku buat nomor 7. Karena bawah aku kecilkan. Jadi kalian paham, ternyata banyak aku dapati di lapangan, dia merasa bawahnya kurang dingin. Ternyata settingannya dibuatnya nomor 7. Setelah aku buka covernya, aku tunjukkan lubangnya kecil sekali ya bang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kalian ibu-ibu apabila tiba-tiba kulkasnya bagian bawahnya tidak dingin, coba lihat referensi video ini. Coba atur suhunya ke bagian settingan atas ke nomor 1 atau 2. Aku pun setiap servis selalu buat tuh nomor 1 atau nomor 2. Agar angin ke bawah dia lebih besar dan lebih cepat dingin bagian bawahnya. Oke teman-teman, itu saja mungkin video singkat dari saya. Semoga video edukasi ini bermanfaat dan saya harapkan kalian tidak lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan video-video edukasi terbaru dari saya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!